Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadafi. Saya berasal dari Serdang Bedagai, Prodi PMK. Saya ingin mempresentasikan makalah agama saya yang berjudul Hakikat Manusia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Berkaitan dengan pendidikan, maka hakikat manusia perlu dibahas di awal karena pendidikan dilakukan adalah untuk manusia. Socrates dalam Tafsir 2010:27 mengatakan bahwa belajar yang sebenarnya adalah belajar tentang manusia. Manusia menjadi sosok sentral di alam dunia karena manusia mengurus dirinya sendiri dan alam. Manusia membuat peraturan sendiri untuk mengatur dirinya sendiri. Manusia juga membuat peraturan sendiri untuk mengatur alam, hewan, tumbuhan, lautan, pegunungan, daratan, dan lain-lain. Bahkan manusia pun tunduk pada peraturan yang dibuatnya sendiri. Kerusakan dan kelestarian alam tergantung pada manusia sebagai sosok sentralnya. Sudah sewajarnya jika manusia harus mengenali hakikat manusia yang sebenarnya. Kelestarian manusia dan alam harus tetap dijaga dengan sebaik-baiknya. Manusia sebagai sosok sentral harus dibekali dengan pengetahuan tentang hakikat manusia, sehingga manusia mengenali cara-cara menjaga kelestarian manusia dan alam. Pengetahuan tentang hakikat manusia tersebut hanya akan diperoleh jika manusia memperoleh bimbingan dari orang lain melalui proses pendidikan. B. Hidup bersama-sama. 1. Pengertian manusia. 2. Sejarah perkembangan manusia. 3. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Bab 2, pembahasan. 1. Pengertian manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Insanul kamil artinya makhluk yang paling sempurna. Manusia sebagai makhluk yang berpolitik atau John Political, makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang berbudaya, makhluk yang berbahasa, makhluk yang berbicara. Menurut Al-Ghazali, manusia adalah salah satu makhluk Allah yang paling sempurna, baik dari aspek jasmania lebih sejarah perkembangan manusia. Perkembangan manusia tersusun dari tingkat primitif sebagai modern. Dengan adanya ilmu paleontologi yang merupakan pengetahuan tentang manusia, maka pemikiran tentang sejarah perkembangan manusia semakin berkembang dengan pesan untuk mencoba memberikan jawaban atas pemikiran Charles Darwin tentang adanya the missing link. Menurut tingkatannya, manusia dibedakan atas. Yang pertama, protoantropik sebagai awal manusia. Yang kedua, paleantropik sebagai manusia purba. Dan yang ketiga, neotropik sebagai manusia baru. 1. Protoantropik. Salah satu tempat yang berkembang menyebutkan bahwa benua Afrika merupakan tempat asal manusia. Temuan fosil manusia purba pada tingkatan protoantropik di Afrika yang terkenal adalah yang pertama, Australopithecus africanus yang artinya kera selatan dari Afrika. Yang kedua, Plesidaphis yang merupakan fosil fossilian yang sangat primitif dan masih bercakap. Dan yang ketiga, Paranthropus yang disinonimkan dengan Australopithecus robustus, yaitu kera selatan yang besar. 2. Paleantropik. Temuan manusia purba pada tingkatan paleantropik di Afrika yang terkenal adalah yang pertama, Homo rhodesiensis, yaitu manusia Rhodesia pada tahun 1921. Volume tengkoraknya sekitar 1300 cc. Bukan lehernya panjang, lubang mata tinggi dan sempit. Giginya mempunyai tipe seperti manusia modern. Dari tulang kaki, diperkirakan mereka sudah dapat berjalan dengan tegak. Kedua, Africanus narasiensis, yaitu manusia Afrika dari Narasa. Manusia ini hidup pada zaman Pleistocene. Temuan fosil manusia purba pada tingkatan paleantropik di Jawa adalah yang pertama, Homo solensis, yaitu manusia dari Solo yang ditemukan oleh Oppenort pada tahun 1931 di negara Ngadong,
tepi Sungai Bengawan Solo. Dari fosil tulang tengkorak tersebut terlihat mempunyai dahi hampir rata dengan kepala bagian depan, tulang rahang bawah yang besar dan tidak mempunyai dahi. Diperkirakan Homo solensis ini hidup dari zaman Pleistogen atas. Kedua, Homo wajakensis, yaitu manusia dari wajak yang ditemukan oleh Dr. Eudebois pada tahun 1890 di desa Wajak di tepi sungai Berantas, Tulungagung. Kapasitas tengkorak atau kranial antara 1550 sampai 1650 cc. Dari tulang-tulang yang ditemukan, muncul teori bahwa Homo wajakensis merupakan imigran dari daratan Asia, yaitu bangsa Wedoi. Kemudian terus berimigrasi ke Australia dan merupakan penduduk asli Australia atau aborigin, yaitu manusia Talgai dan manusia Ceylon. Temuan fosil manusia purba pada tingkat paleontropik di Eropa yang adalah pertama, Homo heidelbergensis, yaitu manusia dari Heidelberg yang ditemukan oleh Dr. Otto Societansass pada tahun 1907. Tulang rahangnya jauh lebih besar daripada yang dimiliki manusia modern. Dagunya lebih menyerupai milik manusia kepada kerang, dan giginya tidak seperti manusia sekarang. Banyak teori yang menyebutkan bahwa Homo heidelbergensis lebih dekat kepada manusia modern daripada Pithecanthropus erectus atau Sinanthropus pekinensis. Juga dikatakan pada kemungkinan heidelbergensis adalah nenek moyang Homo neanderthalensis. Kedua, Homo neanderthalensis yaitu manusia dari Neanderthal yang fosil tulangnya banyak ditemukan di Gibraltar dan Dusseldorf. Pada tahun 1906, Profesor Solas menamai fosil-fosil tersebut dengan Homo neanderthalensis. Ciri-ciri Homo neanderthalensis adalah bentuk badannya pendek, pahanya melengkung ke muka seperti pada kerang, tengkoraknya kepala besar dan berat, raut muka panjang dengan hidung pesek dan lehernya pendek. Tulang-tulang rahang atas menyolok dan tulang rahang bawah berat dan tampak kuat. Tulang dagunya tidak berkembang penuh, tangannya relatif pendek dan sangat kuat. Ukurannya sudah menyerupai manusia. Menurut Profesor Weidenreich, Homo neanderthalensis merupakan moyang langsung Homo sapiens. Neanthropik yang berarti manusia baru, berasal dari zaman Pleistocenum atas, sebelum termasuk sebagai Homo sapiens yang berasal dari zaman Homo neanderthal. Temuan fosil manusia purba pada tingkatan neanthropik yang terkenal adalah 1. Homo cro-magnosus, yaitu manusia dari Cro-Magnon yang ditemukan di daerah Prancis Selatan pada tahun 1868. Ciri-ciri Homo cro-magnosus adalah volume tengkoraknya 1600 cc, bentuk tengkoraknya panjang, tulang dahinya sama tingginya dengan dahi manusia modern, lututnya masih bengkok ke depan hingga berjalan, lengan bawah jauh lebih panjang dibandingkan dengan lengan atas. Banyaknya anggapan bahwa Homo cro-magnosus adalah nenek moyang dari ras Caucasoid. Kedua, Homo grimaldinensis, yaitu manusia dari Grimaldi atau pantai Rivera. Ciri-ciri fisik hampir sama dengan Homo cro-magnosus. Volume tengkoraknya untuk yang pria adalah 1265 cc dan yang perempuan 1454 cc. Pada Grimaldi lebih banyak sifat-sifat negro daripada Cro-Magnon. Dan yang ketiga, hakikat manusia sebagai makhluk hidup atau makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri
atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.